Yang pertama itu terlihat dari cash flow. Cash flow-nya yang jelas ya penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Keempat tadi apa? Kalau yang keempat, ya 3 dulu itu aja deh. Oh 3 dulu itu aja. Oke. Ingat banyak-banyak ya. Ya soalnya bukan kuliah. Jadi nanti satunya kita akan kasih nih episode berikutnya. Biar penasaran ya. Kalau dari pemerintah, kalau dari Kementerian Keuangan sendiri, apa sih yang sudah disiapkan atau apa yang sudah dilakukan ketika resesi itu terjadi dan apa yang akan disiapkan oleh pemerintah atau khususnya Kementerian Keuangan jika resesi benar terjadi di tahun 2023 ini? Oke, nah pemerintah melalui APBN ya terutama itu banyak banget yang ditujukan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat ya Mas. Terbukti ketika kemarin masa pandemi aja itu banyak program bantuan sosial melalui PEN, pemulihan ekonomi nasional. Itu banyak banget dana-dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, misalkan BLT, langsung tunai, terus berbentuk beras, sembako dan lain sebagainya. Dalam bentuk subsidi energi, ya itu juga pemerintah sangat membantu. Karena meskipun kemarin sempat harganya naik, itu sebenarnya sudah disubsidi banyak banget nih oleh pemerintah. Nah itu salah satu tujuannya kan untuk biar menekan harga ya. Betul. Saya kalau misalnya harga energi, harga sumber daya naik kan bisa-bisa merembet ke harga-harga bahan pokok, harga yang lain. Yang akhir-akhirnya kan inflasi bisa meningkat. Betul. Itu kan bahaya banget kalau misalnya nggak ditekan angka inflasi. Nah terus pemerintah juga malah mengeluarkan banyak banget kebijakan ya kemarin. Salah satunya ngeluarin undang-undang cipta kerja. Kan jadi ketika kita mau berbisnis itu jadi lebih mudah. Terus dari sisi pajak itu juga banyak banget yang disimplifikasi. Nah terus tarifnya itu juga diturunkan nih untuk PPh Badan dari 25% di tahun 2021-22 ini diturunkan menjadi 22%. Nah nanti di tahun pajak selanjutnya turun menjadi 20%. Turun jadi 20%. Nah, terus untuk yang PPh orang pribadi yang pengusaha juga, nah itu ada yang namanya PTKP. Jadi selama omsetnya di bawah 500 juta itu nggak kena pajak Mas. Free. Nah baru nanti ketika omsetnya di atas 500 juta baru dikenakan PPh final 0,5%. Wah. Jadi sebenarnya kebijakan yang sudah diberikan itu sudah cukup banyak ya. Banyak banget Mas. Untuk membantu perekonomian khususnya masyarakat Indonesia gitu ya untuk menghadapi resesi. Iya. Oke, tapi bicara soal pajak, saya sempat mendengar dari media mengatakan bahwa NPWP akan Menjadi NIK. itu benar. Benar banget. Dan sudah berjalan atau akan berjalan kapan? Sebenarnya sudah diimplementasikan sejak tahun lalu di tahun 2022. Akan tapi baru fully 100% terlaksanakan di tahun 2024. Tepatnya 1 Januari 2024. Jadi sekarang itu dalam masa transisi. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak itu gencar banget mensosialisasikan program NIK menjadi NPWP. Harapannya apa tuh? Harapannya ya untuk mendukung single identity number ya itu biar satu nomor aja bisa dipakai untuk segala jenis transaksi. Ibaratnya biar di dompet itu nggak terlalu banyak kartu lah. Betul. Iya. Kartu ini ya kan? Iya, jadi kan bisa simple untuk administrasi nanti juga semakin simple. Oke. Nah, efeknya juga teman-teman nih yang menghindari pajak hati-hati nih. Hati. Jadi pantas saja sekarang di sosial media sudah tidak banyak yang flexing lagi. Wah saya kaya. Sekarang semuanya tercium melalui NIK tadi. Iya. Ya. Oke deh kalau gitu. Dan kalau kita juga bicara soal pajak, kemudian juga tadi sempat bicara soal bisnis atau usaha. Kalau bisa dibilang nih sektor usaha apa aja yang nantinya tuh akan mengalami untung, rugi dan stabil saat misalnya resesi ini beneran akan terjadi nih Mas? Oke. Nah dari sektor yang untung dulu nih ya. Nah menurut saya sektor yang
kemungkinan besar untung di berbagai situasi bahkan. Terutama sektor konsumsi. Nah, apalagi yang primer ya kebetulan. Iya betul kan. Jadi ya untuk misalkan makan, minum, nah snack, nah itu kan pasti butuh, misalkan juga buat alat-alat. Iya Nah, betul. terus sektor perbankan itu juga tumbuh, terbukti tahun 2022 kemarin bahkan Big Four, bank, BRI, BNI, Mandiri, BCA itu bahkan mencetak laba yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. BRI aja recently naik 64% labanya, jadi sekitar 50 triliun. Nah, terus BNI juga 60-an%. Nah, kalau Mandiri itu sekitar 40-an%. BCA juga naik sekitar 30% kalau nggak salah. Nah, jadi bank yang cukup tumbuh karena emang NIM atau net interest margin di Indonesia itu sendiri cukup tinggi. Kalau nggak salah sekitar 4%. Bahkan salah satu tertinggi di dunia bahkan. Jadi cukup profit nih bang. Terus kemarin yang sempat naik yaitu sektor logistik juga ya, karena mobilitas sudah semakin direnggangkan, itu transportasi juga semakin mudah untuk bergerak. Oh ya, transportasi itu juga makin tumbuh nih sekarang karena pergerakan masyarakat mulai seperti kembali ke masa sebelum pandemi. Kalau waktu pandemi kemarin pasti yang sektor yang rugi itu sektor hospitality ya. Iya, pariwisata. Dampak banget kan. Betul. Nah, hotel, terus tempat-tempat wisata, kuliner itu kan ya banyak yang bisa dibilang bangkrut karena kan pelanggannya nggak ada. Nah, orang lebih milih untuk nabung, simpan uang daripada untuk spending. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya sekarang lagi usaha dan kebetulan juga usahanya masih di bidang primer ya, maksudnya hal-hal yang masih menjadi kebutuhan primer masyarakat, kemungkinan akan tetap bisa bertahan ya, walaupun resesi akan ada gitu. Cuma memang ada beberapa usaha yang terdampak rugi, itu yaitu yang Sekunder ya, ya sekunder tadi, yang hospitality seperti itu. Liburan, kan konser, bahkan nggak ada sama sekali kan untuk Iya bener. Temen saya tuh sehari bisa ngikutin 3 konser. balas dendam ya. Sampai lagu yang dia terima itu dari satu konser itu kemix sama konser berikutnya. Memang luar biasa ya Indonesia ini ya. Iya, emang yang beli di Indonesia itu konsumtif. Tapi ingat sekali lagi bahwa ketika ya kita amit-amit ya, tapi kita juga harus punya kesiapan, bisa dibilang seperti itu. Jadi pun sekarang perekonomian Indonesia sedang baik pun, kita juga harus tetap punya persiapan jika resesi nantinya akan memberikan dampak kepada Indonesia. Oke. Dan sekarang kita akan bicara tentang Indonesia itu sendiri. Seberapa kuat sih Indonesia ini untuk menghadapi resesi, Mas? Nah, menurutku insya Allah kuat ya. Kita harus terus waspada, harus hati-hati. Nah, tapi jangan terlalu takut. Karena kalau misal kita situasinya sudah takut, pesimis, yang ada kan ya bisa dibilang kayak kita menarik energi negatif. Tapi kalau misal kita yakin, kita optimis, Indonesia kuat, insya Allah ekonomi Indonesia kedepannya bisa survive kok, kuat. Apalagi kita dipimpin oleh orang-orang yang kompeten di bidang keuangan, ada mungkin Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi juga mensupport. Nah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga bisa dibilang banyak yang pro rakyat. Karena emang kembali lagi kan untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Tentunya. Ya, terlihat dari kemarin aja kinerja dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia aja tumbuh 5,3%. Itu udah cukup sebagai prestasi. Iya, terus terlihat dari cadangan devisa Indonesia itu juga meningkat bahkan. Nah, sekarang udah di angka 6 kali impor kecukupannya. Padahal idealnya 3 kali impor udah bagus. Nah, itu sudah 6 kali. Iya, 6 kali impor. Oke. Jadi banyak hal yang meningkat termasuk devisa ya, dan dari hal ini juga kayaknya kita sudah tidak terlalu harus panik sekali ya. Apalagi kalau misalnya ada pilihan-pilihan yang bilang kalau resesi terjadi mending nabung aja deh atau investasi aja. Tapi bicara soal hal ini, emang kalau misalnya resesi terjadi itu lebih pilih mana sih Mas? Sebenarnya kita yang akan kita lakukan adalah nabung atau investasi sih. Nah, ini balik lagi ke kondisi masing-masing ya, kayak kita harus tahu kondisi diri kita. Jadi harus know yourself.
Nah kamu itu Masalahnya kalau di Indonesia bukan know yourself, tapi know others. Maksudnya mereka lebih tahu orang lain dibanding diri sendiri. ya bener banget. Makanya saya sedang gosip. Oke, terus kemudian Harus tahu know yourself. Kamu posisinya di mana? Kamu kebutuhanmu apa? Nah itu yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Makanya kan kuncinya gimana ya? Belajar. Nah, kita pelajari ya ilmu keuangan. Mulai dari ya tadi itu makroekonomi Indonesia gimana sampai ke mikro. Mikro itu di kita. Nah kita sendiri kondisi keuangan kita gimana? Udah cukup kuat kah? Atau belum? Nah itu tadi dengan cara melakukan financial check up. ya. Kalau misalnya di kesehatan ada medical check up. Iya. Kalau di kesehatan ada namanya financial check up. Kebetulan saya sendiri sebagai CFP itu buka praktik juga untuk melakukan coaching, untuk konsultasi. Ini salah satunya untuk bantu teman-teman mengetahui kondisi kesehatan teman-teman. Nah, jadi biasanya kalau sama klien-klien saya analisa terlebih dahulu tuh kondisi keuangannya teman-teman itu kayak gimana. Caranya gimana? Dengan bikin laporan keuangan pribadi, Mas. Oh, oke. Laporan minimal ya laporan neraca sama laporan cash flow. Nah, laporan neraca untuk tahu net worth-nya berapa, untuk tahu asetnya berbentuk apa aja, terus tahu utangnya apa aja juga. Dan kesehatan keuangan bisa dikatakan sehat jika Nah, kesehatan keuangan ada beberapa indikator. Nah, yang pertama dari cash flow tadi harus lebih besar penghasilan daripada pengeluaran. Kan masih banyak tuh karena utangnya tinggi, cicilannya lebih banyak, bahkan sampai harus ngutang lagi, gali lubang tutup lubang. Nah, itu udah dikatakan tidak sehat ya. Katakan tidak sehat. Terus juga rasio selanjutnya itu ada rasio ada darurat tadi, minimal 3 kali pengeluaran bulanan sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Terus juga ada juga rasio menabung. Nah ini paling enggak minimal 10% sebenarnya dari penghasilan. Nah lebih besar lebih bagus sebenarnya untuk mewujudkan goals keuangan. Terus ada juga rasio misalkan rasio utang dibandingkan aset. Nah untuk mengetahui seberapa besar sih utangnya kalau misal dibanding aset. Amit-amit nih kalau misal nggak bisa bayar kan, kalau misal punya aset yang cukup kita bisa melunasi utang tersebut. Dan banyak rasio-rasio lainnya sih. Nah kita tadi tidak laporan keuangan. Tadi sempat dikatakan bahwa ada harus menabung 10% dari penghasilan. Tapi kalau untuk orang-orang yang seperti saya yang kerjanya di entertainment, ya kan, atau di industri hiburan gitu, itu kan dia akan menerima penghasilan itu setiap harinya. Apakah perlu diakumulasi di setiap proyeknya? Ya. Apakah perlu diakumulasi per bulan kemudian dihitung 10% atau di setiap pembayaran tersebut? Oke. Di setiap proyek tersebut. Menurut Mas Feby gimana? Kalau misalnya saya sendiri lebih nyaman kalau misalnya teman-teman untuk sifatnya freelancer ya. Iya. Hanya ya. Nah teman-teman punya 2 rekening. Rekening untuk usaha, untuk bisnis, nah, sama rekening untuk konsumtif. Tadi itu. Jadi ketika teman-teman dapat pembayaran project, terus kerjasama dan lain sebagainya, masuknya ke rekening bisnis atau rekening usaha. Nah baru teman-teman tiap bulan itu bisa menggaji diri sendiri, Mas. Good idea, ini nih penting banget. Terus kemudian Ke rekening konsumsi tadi, jadi teman-teman bisa nge-track namanya penghasilan, namanya pengeluaran kan biasanya nggak terlalu fluktuatif ya, Mas. Misalkan makan ya itu aja. Soalnya kalau bisa ngikutin penghasilan naik turun, lifestyle yang ada bakal naik terus. Tidak ada turun-turun. Karena keinginan manusia sendiri kan nggak terbatas. Lihat sedikit apaan tuh? Kayak begitu ya. Soalnya kan memang kalau sekarang kan banyak, apalagi di generasi Z ya, Gen Z ya, itu pekerjaan tidak mesti harus di kantor. Betul banget. Ya kan, ada beberapa dari mereka juga yang memilih untuk menjadi ya selebgram, seleb TikTok bahkan, atau menjadi seorang artis. Nah ini dia, ini salah satu trik yang bisa dikasih tahu sama Mas Feby adalah dari penghasilan tersebut menggaji diri sendiri. Jadi untuk pembayarannya mungkin bisa diberikan ditabung di rekening khusus menabung gitu ya. Terus kita harus paham itu dari gaji itu ya mau nggak mau harus survive nih buat sebulan tuh. Iya. Kan karena yang tahu lifestyle kita sendiri mungkin kita ya. Ya benar. Saya juga melakukan hal yang sama ya Mas Feby, cuma ya kembali lagi
masih ada tabungan. Tapi jangan gitu ya untuk yang ini. Tantangannya emang di sana ya. Tantangannya di situ luar biasa. Oke, kalau begitu kita sudah membahas tentang resesi dan tentunya sudah banyak sekali tadi mulai dari triknya bagaimana caranya untuk kita apakah memilih antara menabung atau berinvestasi, itu juga dikembalikan lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kita harus kembali lagi tahu diri kita sendiri bukan orang lain. Kemudian juga tentunya dari pendapatan tadi, kemudian mengenai hutang. Jadi semoga hal-hal yang sudah diberikan oleh Mas Feby tadi membuat kita jadi lebih siap untuk menghadapi resesi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Mas Feby ya. Karena biasanya memang kalau di sini saya akan ngajak ngobrol tentang zodiak. Kalau boleh tahu Mas Feby zodiaknya apa? Kalau dari namanya nih, Feby. Feby berarti lahirnya Desember ya. Waduh. Februari ya. Betul banget. Oke, Februari berarti Aquarius. Tenot. Berarti bentar. Setelah Aquarius adalah Februari ke Maret berarti Aries. Kelewatan Mas. Aries, Aquarius berarti Capricorn. Capricorn ke depannya gitu dong. Yang simbolnya ikan. Oh, Pisces. Nah, sayangnya ya pantas ya, berarti pantas Mas Feby ini sangat knowledge banget karena memang yang saya tahu itu kalau Aquarius bukan Aquarius, Pisces maksud saya Pisces itu orang yang suka research. Oh. Tapi memang ada drama sedikit. Ada sensitif sedikit. Tetapi memang orang-orang yang di Pisces ini adalah orang-orang yang kreatif. Oh, amin. Iya nggak sih? Kreatif, tapi rada sensitif. Justru rasa sensitifnya itu membuat Pisces ini menjadi kreatif. Bener nggak? Iya, bener banget. Iya kan? Lihat sih itu kayaknya. Sometimes overthinking, but it's okay. Iya. Itu yang membuat jadi Mas Feby jadi lebih tahu banyak hal. Iya, bikin growth juga nih. Nah, menjadi seorang Pisces kemudian ditemukan dengan pekerjaan yang harus menghadapi, yang membuat Mas Feby jadi overthinking. Bagaimana itu bisa? Itu Kan bekerja di Kementerian Keuangan bisa dibilang ini bukan lagi bicara soal untung rugi saja ya, tapi bicara soal tentang kebijakan, segala hal. Nah, untuk orang yang bekerja di Kementerian Keuangan, itu gimana caranya bisa tetap bertahan dengan pribadi kita yang overthinking? Nah, kita balik lagi dengan start with why. Sebenarnya alasan apa sih kita bekerja? Nah, kalau misalnya di Kementerian Keuangan sendiri itu ada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ditanamkan ke seluruh pegawai. Bahkan tiap pagi ketika kita baca doa ya, mulai dari nilai integritas, terus profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Terus pesan dari Bu Sri Mulyani juga kan, jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Kita terapkan setiap hari karena ketika kita sudah cinta, seberat apapun pekerjaannya, kita akan enjoy kok. Nah, ini ibarat kalau teman-teman udah cinta nih sama seorang cewek tuh, entah lagi hujan badai, lagi capek-capek kerja, malam-malam pun pasti akan diapelin. Jadi memang cintai dulu apa yang kamu akan lakukan ya. Tapi kamu memang dasarnya itu pengen bekerja di Kementerian Keuangan, atau pada saat itu belum pernah berpikir bahwa karena memang bekerja di salah satu lembaga yang Kementerian Keuangan itu banyak impian banyak orang, ya kan? Mungkin saja pada saat itu kamu juga diseleksi dari banyaknya orang dan kamu yang diterima. Memang sudah afirmasi kamu atau memang tujuan kamu itu pengen bekerja itu atau gimana? Iya, pasti tujuan dari dalam ya. Semoga bisa ditempatkan di tempat terbaik. Nah, dapatnya Kementerian Keuangan. Kebetulan saya kuliah di STAN ya, di Bintaro. Itu ikatan dinas di Kementerian Keuangan. Jadi ketika lulus kemarin langsung ditempatkan di Kementerian Keuangan. Nah, terus berkat doa orang tua juga ya mungkin ya, jadi lulus bisa sampai sekarang. Iya, biasa. Ini bisa jadi inspirasi juga nih buat Sobat Pancasila yang kira-kiranya pengen punya pengetahuan banyak tentang keuangan seperti Mas Feby dan juga bekerja di Kementerian Keuangan ya. Bisa dicontoh ya, memang kita harus punya afirmasi atau tujuan ya, kita pengennya mau kemana ya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Feby sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih sudah berbagi informasi. Jadi ingat sekali lagi bahwa resesi itu akan bisa atau tidak
akan atau tidaknya terjadi, kita harus sudah mulai siap dari sekarang. Ya. Itu kan di luar kontrol kita ya Mas ya. Mending kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Betul. Itu tadi mulai dengan evaluasi keuangan kita, terus tingkatkan dan jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa tepuk tangan untuk Mas Febi. Oke, ada satu kesimpulan yang saya sudah tuliskan di sini, tapi ini adalah kesimpulannya dalam bentuk quotes lagi. Quotesnya ini adalah quotes dari Bapak Presiden kita yaitu Pak Joko Widodo yang mengatakan bahwa disiplin dalam bertindak, tidak getar menghadapi rintangan, selalu peduli dan siap berkorban untuk sesama adalah jiwa dan karakter yang kita butuhkan di era saat ini. Siap-siap, tetap harus siap dalam menghadapi resesi. Ya, oke kalau begitu Mas Febi sekali lagi terima kasih. Saya Ricky lagi, sampai ketemu lagi di Pendekar Podcast berikutnya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sampai jumpa.